Motorola akhirnya balik lagi serius main di pasar smartphone Indonesia. Setelah sempat ngilang, sekarang mereka mulai unjuk gigi lagi, dimulai dari segmen entry level. Tapi nggak cuma itu, Motorola juga udah nyiapin lini menengah premium yang bakal hadir dalam waktu dekat. Salah satunya yang udah bikin penasaran, yaitu Moto Edge 60 Pro. Beberapa waktu lalu, Motorola Indonesia ngadain acara offline yang dikasih nama Moto Coffee Stories. Di situ beberapa media diundang buat lihat-lihat produk terbaru Motorola yang katanya sih bakal segera rilis di Indonesia. Meski mereka belum bisa spill secara langsung produknya apa, satu hal yang pasti, ada satu perangkat yang udah lolos sertifikasi TKDN dan itu sinyal kuat kalau peluncurannya makin deket. Kalau lihat dari yang udah rilis duluan di India, kemungkinan besar ponsel yang dimaksud adalah Moto Edge 60 Pro. Seri ini masuk ke keluarga Moto Edge 60 series yang punya ciri khas desain layar lengkung di keempat sisinya yang mana kesannya itu premium banget. Dan sesuai embel-embel Pro-nya, ponsel ini jadi varian tertinggi. Spesifikasinya juga nggak main-main. Mulai dari setup kamera yang lengkap banget, sampai chipset kencang yang siap melibas kebutuhan sehari-hari, termasuk gaming. Walaupun detail lengkapnya belum diungkap, tapi bocoran dari versi India udah kasih gambaran kalau ponsel ini bakal jadi salah satu penantang serius di kelas menengah atas. Jadi, buat kamu yang udah kangen sama HP Motorola, sabar sedikit lagi ya. Sepertinya bentar lagi mereka bakal resmi ngerilis produk anyarnya di Indonesia. Dan Moto Edge 60 Pro bisa jadi pilihan kece buat kamu yang pengen performa mantap, desain premium, dan pengalaman beda dari brand yang udah punya nama sejak dulu. Kalau dibandingin sama Moto Edge 60 Fusion yang udah lebih dulu dapat sertifikasi TKDN, si Edge 60 Pro ini sebenarnya punya banyak kemiripan. Tapi kalau diperhatiin lebih dalam, ada beberapa hal yang bikin versi Pro ini terasa lebih unggul, terutama di bagian performa, kamera, baterai, dan juga fitur fast chargingnya yang lebih kencang. Buat performa, ponsel ini ditenagai chipset MediaTek Dimensity 8350 Extreme. Chip ini kenceng banget, apalagi satu core utamanya bisa nyampe kecepatan 3,35 GHz. Dipadukan sama RAM 12 GB dan penyimpanan UFS 4.0, bikin ponsel ini ngebut banget buat multitasking, buka aplikasi berat, sampai main game dengan grafis tinggi tanpa nge-lag. Dari luar sih, modul kameranya mirip-mirip sama versi lainnya, tapi soal spek, ponsel ini punya setup kamera yang jauh lebih canggih. Kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel dengan OIS, terus ada kamera ultrawide 50 megapiksel yang bisa autofokus buat motret objek jarak dekat. Nggak cuma itu, ada juga kamera telefoto 10 megapiksel yang bisa optical zoom 3 kali dan digital zoom sampai 50 kali. Jadi cocok banget buat kamu yang doyan motret portrait dengan berbagai gaya dan jarak. Beralih ke baterai, meskipun ukurannya nggak jauh beda sama Edge 60 Fusion, Edge 60 Pro ternyata punya kapasitas baterai yang lebih gede, yaitu 6000 mAh. Baterainya juga pakai teknologi silikon karbon yang bikin lebih awet dan efisien. Soal ngecas gokil sih, karena dukung fast charging 90 watt dan juga udah bisa wireless charging 15 watt. Selain performa dan kameranya yang nendang, sisanya spesifikasinya kurang lebih mirip sama seperti versi Fusion. Layarnya udah pakai panel POLED 6,7 inci dengan resolusi 1,5K, refresh rate 120 Hz, dan tingkat kecerahan sampai 1500 nits. Udah dilindungi juga sama Gorilla Glass 7i, plus punya sertifikasi tahan air dan debu IP69, bahkan tahan banting berkat standar militer. Waktu rilis kemarin, Edge 60 Pro hadir dalam 3 warna unik yang permukaannya beda-beda. Ada yang teksturnya mirip kulit, ada yang kayak nylon, dan bahkan ada yang kasar kayak amplas. Jadi nggak cuma warnanya doang yang beda, feel-nya juga beda, cukup. Jadi nilai plus di sisi desain. Ponsel ini udah mulai dijual di India dari tanggal 30 April kemarin, harganya mulai dari Rp30.000 atau sekitar 5,7 jutaan buat varian 8 plus 256 GB dan 6,5 jutaan buat versi RAM 12 GB. Buat kamu yang nungguin hadirnya di Indonesia, tinggal nunggu waktu aja. Semoga nggak lama lagi ya.